Silakan Pak Master. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama adalah budaya skepticism ya, di mana kita saat ini sudah masuk dalam era teknologi artificial intelligence ya. Bagaimana agar skepticism itu tetap menjadi budaya di lingkungan terutama audit firm ya, yang menjalankan pekerjaan investigasi maupun audit gitu. Sebetulnya jawabannya normatif, tetapi itu saya kira sangat relevan. Ya, yang pertama adalah kepemimpinan. Ya. Bahwa pimpinan auditor itu harus memberi contoh. Bagaimana skepticism itu menjadi budaya, karena pimpinannya itu selalu tidak gampang percaya, ya. Tidak mudah percaya. Kemudian mengkritisi informasi-informasi yang sebetulnya anomali, justifikasinya itu harus dipertanyakan, ada datanya nggak, ada buktinya nggak, itu ya. Ini adalah salah satu teladan yang nanti akan menciptakan budaya skepticism, meskipun itu sudah bertransformasi di lingkungan teknologi artificial intelligence. Kemudian yang kedua adalah integrasikan bahwa di dalam prosedur audit itu ada muncul skepticism di situ. Seperti kita diskusikan tadi, skepticism itu munculnya nggak di awal, tapi sepanjang proses audit itu adalah mandatori. Ya. Di dalam tahap perencanaan kita melakukan fraud brainstorming. Ya. Ini penting ya. Fraud brainstorming itu bukan formalitas. Fraud brainstorming itu betul-betul untuk menilai resiko-resiko terjadinya kecurangan. Itulah sebetulnya skepticism. Di tahap perencanaan, di tahap pengujian misalnya. Kita tidak sekedar menguji apa yang sudah lolos administratif, tidak seperti itu, tapi substansinya itu yang akan kita pertanyakan. Berarti skepticism muncul di dalam proses, ya, termasuk di dalam menyusun pelaporan, ya. Selalu kita kedepankan skepticism profesional, ya. Kemudian pertanyaan kedua yang menarik juga, bagaimana algoritma bisa digunakan untuk mendeteksi kolusi. Ya. Saya sampaikan tadi, nggak secara langsung. Ya. Algoritma yang disusun oleh teknologi AI itu adalah petunjuk. Selanjutnya adalah auditor yang akan mendalami. Ya. Maka di dalam kita melakukan investigasi itu, kita tidak boleh loh ya, hanya mengandalkan data. Ingat yang saya sampaikan tadi, bahwa hasil dari sebuah sistem itu hanya sinyal. Selanjutnya auditor akan mendalami. Bahkan kita akan klarifikasi. Kita akan meminta keterangan pihak-pihak yang mengetahui yang kita sebut dengan saksi tadi. Jadi saya sedikit masuk ke alat bukti nih, bahwa alat bukti di dalam kita melakukan investigasi forensik itu ada bukti petunjuk, ya. Ada bukti surat, ya, ada bukti keterangan saksi, ada bukti keterangan ahli, ada bukti keterangan terdakwa. Ya. Ini yang akan kita dalamin sehingga kita mempunyai simpulan diduga ada kolusi. Ya. Dan tidak boleh membuat simpulan yang seolah-olah terjadi kolusi, nggak boleh. Ingat, aksioma investigasi itu ada 3. Yang pertama adalah fraud is hidden. Semua perbuatan fraud, termasuk kolusi, itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah reversipro, bahwa seseorang yang melakukan fraud itu pasti akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan fraud, akan menyembunyikan itu, ya. Kalau perlu menghilangkan barang buktinya. Dan yang ketiga, terbukti ada fraud apa tidak itu hanyalah kewenangan hakim di pengadilan yang memutuskan, bukan auditor. Jadi pada saat kita mengarah kepada konklusi ada kolusi, kita nggak boleh menyimpulkan secara pasti ada kolusi. Kita tetap menggunakan frasa hati-hati, skepticism, ya, yang namanya patut diduga ada kolusi, dengan bukti-bukti petunjuk yang kita kumpulkan lewat investigasi seperti ini. Demikian, Bu Dinda. Baik. Jadi intinya tetap harus ada skeptis ya Pak, apapun itu ya Pak. Jadi bahkan mulai penetapan dia kolusi apa bukan juga belum tidak boleh secara gamblang. Iya, Anda kolusi, nggak boleh ya Pak ya. Harus ada skeptisismnya. Baik, terima kasih Pak Mas.